Selamat datang kembali di sini. Kali ini kita mau coba bedah lebih dalam ya soal konflik geopolitik yang sering banget kita dengar di berita, terutama soal India-Pakistan, terus Israel-Iran. Kita nggak cuma lihat permukaannya aja. Betul, kita punya nih beberapa transkrip diskusi yang isinya cukup mendalam. Dari wawancara, analisis pakar, detail-detailnya tuh loh kadang nggak muncul di berita biasa. Misi kita hari ini ya, bantu Anda semua paham kenapa sih konflik ini rumit banget, berbahaya, dan gimana strategi perang jangka panjang itu jadi kunci buat beberapa pihak. Siap ya? Siap. Kita mulai dari Asia Selatan dulu kali ya. India dan Pakistan. Ada satu fakta yang menurut sumber kita ini cukup mengejutkan. Dua negara ini kan relatif ya, belum sekaya negara maju, tapi kok punya senjata nuklir. Kombinasi ini katanya bahaya banget. Kenapa gitu? Nah, ini poin penting dari sumber kita. Jadi, kemiskinan atau kondisi ekonomi yang sulit, kalau digabung sama kepemilikan nuklir, itu bisa bikin negara jadi lebih nekat mungkin ya, secara strategis. Analoginya mungkin agak kasar, tapi kayak orang yang udah nggak punya apa-apa lagi gitu loh. Taruhannya bisa lebih tinggi, tindakannya lebih berani. Oke. Kalkulasi risikonya jadi beda ya? Banget. Dan ada lagi nih, kerentanan spesifik Pakistan yang disebut sumber kita. Soal ketergantungan mereka sama Sungai Indus. Oh iya, ini vital banget kan buat mereka? Air minum, pertanian. Persis, hampir semuanya bergantung ke situ. Nah, masalahnya, hulu sungainya itu adanya di wilayah Kashmir, yang sebagian besar dikuasai India atau jadi sengketa. Jadi secara teori nih ya, India itu punya semacam kartu truf. Bisa matiin keran airnya Pakistan gitu. Wah, itu sih ancaman eksistensial namanya. Kan, ya tindakan drastis kalau merasa terpojok. Pantesan tegang terus ya di sana. Belum lagi luka sejarah soal Kashmir itu sendiri. Sumber kita juga nyinggung ini kan, soal asal-usulnya pas pemisahan India-Pakistan. Benar, Kashmir itu kan mayoritas Muslim. Tapi pemimpinnya waktu itu Raja Hindu. Awalnya pengen merdeka sendiri. Tapi terus ada invasi dari milisi pro-Pakistan. Nah, rajanya minta tolong ke India. Syaratnya gabung ke India. Jadinya malah perang dan konflik sampai sekarang ya. Campuran antara sejarah, agama, geografi. Rumit banget. Iya, rumit banget. Oke, sekarang kita geser dikit ke Timur Tengah. Mirip-mirip juga kompleksitasnya. Israel, yang pertahanannya sering dibilang canggih itu. Sumber kita bilang ada lapisan-lapisan pertahanan yang jarang dibahas tuntas. Pertama katanya, soal diplomasi. Gimana tuh? Iya, diplomasi superior gitu istilahnya. Israel ini jago banget membangun dan menjaga dukungan dari Barat, terutama Amerika. Tapi nggak cuma itu, mereka juga bisa merangkul beberapa negara Arab. Caranya macam-macam. Tawar teknologi, kayak teknologi pertanian ke Afrika, terus memanfaatkan sentimen sejarah, kayak soal Jerman di masa lalu. Lobby politiknya juga kuat banget, misalnya di Washington. Tujuannya buat mengisolasi lawan kayak Iran gitu ya? Kurang lebih begitu. Nah, lapisan berikutnya, ini yang lebih sering kita dengar tapi detailnya serem. Intelligence, Mossad. Apa kata sumber kita soal ini? Lebih dari sekedar mata-mata biasa kan? Jauh lebih dari itu. Sumber kita nyebutin kemampuan Mossad itu bisa sampai melakukan pembunuhan presisi, termasuk dugaan ngebunuh ilmuwan nuklir Iran di negaranya sendiri. Infiltrasi ke lingkaran dalam musuh. Bahkan ada tuduhan yang cukup kontroversial, katanya mereka kadang sengaja memperkuat elemen radikal di kelompok lawan. Hah? Tujuannya apa itu? Biar gerakan perlawanan musuh jadi kacau, sporadis, gak strategis, jadi musuhnya terpecah belah dari dalam. Strategi fragmentasi gitu. Gila ya. Bener-bener berlapis. Terus ada lagi lapisan terdalamnya, opsi Samson. Ini apa lagi? Kedengarannya kok final banget. Memang, itu doktrin nuklir pamungkas Israel. Intinya gini, kalau eksistensi negara Israel terancam total, sampai mau lenyap gitu, mereka siap pakai senjata nuklir buat memastikan musuh-musuhnya juga hancur lebur. Filosofinya kayak, kalau kami harus jatuh, kami nggak akan jatuh sendirian. Ngeri banget garis pertahanan terakhir yang, ya ampun. Iya, pencegahan tingkat akhir. Nah, kalau lihat pertahanan Israel yang kayak benteng begitu, pertanyaannya kan gimana caranya Iran bisa menang? Secara kan sering dianggap lebih terisolasi, teknologinya mungkin di bawah. Tapi sumber kita malah nunjuk ke strategi yang beda banget. Perang jangka panjang. Ini dia kuncinya. Iran itu punya keunggulan yang Israel nggak punya. Kedalaman strategis dan
Stamina. Iran kan negara gede, luas, bergunung-gunung. Populasinya juga jauh lebih besar. Beda sama Israel yang kecil, relatif datar, dan sangat bergantung sama bantuan luar ya. Persis. Jadi kalau skenarionya perang gesekan yang lama gitu, daya tahan Iran bisa jadi faktor penentu. Stamina mereka lebih unggul. Ditambah lagi soal fasilitas nuklir rahasia mereka itu. Sumber kita nyebut Fordow, yang dibangun 90-100 meter di bawah tanah. Itu ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Sedalam itu tuh susah banget dihancurin pakai serangan biasa. Bahkan mungkin pakai serangan nuklir tertentu juga belum tentu hancur total. Artinya, Iran punya kemampuan buat terus ngembangin program nuklirnya. Atau paling nggak mempertahankan potensinya meskipun lagi perang panjang. Terus, ada faktor eksternal juga kan? Sumber kita nyinggung gimana kekuatan global kayak Rusia dan Cina mungkin malah lihat keuntungan kalau konflik Iran-Israel ini lama. Kok bisa? Bisa jadi, karena konflik di Timur Tengah itu bisa ngalihin perhatian dan sumber daya Amerika dari tempat lain. Misalnya dari Ukraina atau dari Taiwan. Terus harga minyak naik karena nggak stabil, itu kan untung buat Rusia yang jualan energi. Oh iya bener juga. Terus Cina? Buat Cina, ini bisa jadi semacam ajang pameran dan uji coba teknologi militer mereka. Lewat siapa? Ya lewat Iran dan kelompok-kelompok proksi yang didukung Iran itu. Oke. Jadi, setelah kita bongkar semua lapisan ini, apa nih intisari yang bisa kita tarik buat pendengar kita? Jelas ya, konflik geopolitik modern ini, wah, rumit banget. Jauh dari sekedar hitam putih. Ada faktor geografis yang kritis kayak sungai tadi, ada luka sejarah yang dalam banget, ada diplomasi tingkat tinggi, intelijen rahasia, sampai strategi nuklir yang mengerikan. Kita lihat gimana kerentanan, kayak ketergantungan Pakistan pada air, itu bisa memicu kenekatan. Betul. Di sisi lain, pertahanan yang super canggih kayak punya Israel, bisa coba dilawan pakai strategi perang jangka panjang yang melelahkan. Dan ironisnya, strategi itu bisa jadi malah didukung sama kepentingan kekuatan global lain yang main di belakang layar. Nah, sebagai penutup nih, kita mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah paham lapisan-lapisan tersembunyi ini soal geografi, sejarah, intelijen, nuklir, permainan kekuatan besar, gimana cara Anda akan melihat berita konflik internasional berikutnya? Apakah Anda cuma akan fokus pada, siapa nyerang siapa hari ini, atau Anda akan coba lihat lebih dalam lagi? Mencari tahu permainan jangka panjangnya, taruhan-taruhan tersembunyi apa aja yang lagi dimainkan sama semua pihak. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.